Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, tentu perlu juga kita ketahui bagaimana cara mengatasi rasa kecewa jika doa kita belum terjawab atau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama agar tidak terjerumus dalam lembah putus asa yang dalam. Apa saja itu? Yang pertama, memaknai kegagalan. Kegagalan adalah bukti bahwa manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Manusia hanya wajib berusaha, tetapi tidak wajib untuk berhasil. Manusia boleh berencana, namun garis takdir kehidupan telah punya rencananya sendiri. Di sini, kegagalan dalam hidup mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa kita manusia adalah makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kegagalan sebagai akhir dari usaha yang didapatkan, suasana yang menyelimuti diri adalah resah, kecewa, bahkan putus asa. Kondisi saat itu memerlukan tempat kita bersandar, nasihat yang memotivasi, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Sehingga harapan-harapan baru muncul sebagai pemantik potensi yang kembali melahirkan aksi. Disinilah rekonstruksi visi yang sangat penting, visi hidup terutama sebagai muslim sejati. Tidak terbatas di dunia ini saja, tapi jauh menembus kehidupan akhirat nanti. Berhentilah berharap dan larut dalam alunan keputusasaan dan sebuah dosa dan bentuk mentalitas kekufuran. Padahal janji Allah terhadap insan yang senantiasa menjaga harapan telah dinyatakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berharaplah kepadaku, niscaya aku perkenankan harapanmu." Dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Kemudian yang kedua yaitu memahami cara Allah dalam mewujudkan harapan. Persoalannya yang sering alfa dalam pengetahuan sebagian orang adalah bagaimana Allah memperkenankan harapan-harapan itu. Pemahaman terhadap jawaban pertanyaan ini penting agar terhindar dari prasangka buruk kepada Allah dan juga kepada diri sendiri. Dalam sebuah hadis Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Sa'id dijelaskan oleh Rasulullah 3 cara Allah mengabulkan setiap harapan atau doa hambanya. Dengan catatan seorang hamba tersebut tidak memutuskan hubungan silaturahmi dan tidak melakukan dosa besar. Cara Allah mengabulkan harapan tersebut adalah yang pertama, harapan itu langsung dikabulkan dalam waktu yang tidak lama. Nah, di antara golongan manusia yang mendapat prioritas cepat terkabulnya harapannya adalah sesuai dengan beberapa penjelasan hadis, yaitu doa orang tua, orang yang teraniaya, pemimpin yang adil, juga harapan kebaikan dari seseorang kepada orang lain yang jauh dari dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak berada di hadapannya, melainkan malaikat akan berkata, dan engkau juga mendapatkan kebaikan yang sama. Kemudian yang kedua adalah harapan itu ditunda di dunia dan menjadi tabungan pahala yang akan kita terima di akhirat nanti. Seringkali misalnya keadilan di dunia sulit didapatkan. Namun percayalah, keadilan akhirat pasti ada. Pengadilan akhirat tidak pernah pandang bulu, bahkan menerima sogokan dalam memvonis kasus kehidupan ini. Kesadaran ini seharusnya memupuk optimis atau harapan dalam hidup. Sebab senantiasa berharap atas nikmat dan ridho dari Allah merupakan akhlak yang terpuji yang mampu memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan dari keburukan, dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengan harapan itu. Nah, dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan dengan mengganti sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, yaitu terhindar dari musibah yang seharusnya menimpa kita. Atau mengganti harapan itu dengan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Mengapa? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Sebab
Dialah zat yang menguasai yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, perlu kita ketahui rencana Allah itu sangat hebat. Apa yang diharapkan oleh seorang hamba boleh jadi hal itu sesuatu yang buruk baginya. Sebaliknya, apa yang tidak diharapkan oleh kita ternyata itulah yang baik. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa rencana Allah terhadap diri kita jauh lebih hebat dari rencana yang kita minta. Oleh sebab itu, logis jika kita dilarang berhenti berharap, karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Ada di antara kita bahkan boleh jadi kita pernah mengeluh dan merasa Allah tidak adil, dan tega mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa lagi. Saya tidak memiliki siapapun dalam kehidupan ini. Padahal, bumi masih gratis untuk kita pijak. Langit tidak berbayar untuk memayungi kita. Oksigen masih tersedia untuk bernapas. Angin masih kita rasakan hembusannya. Waktu masih tersisa untuk berkarya. Raga masih ada sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar nyata. Lalu pantaskah kita mendustakan nikmat Allah tanpa ada alasan? Berulang kali Allah tanyakan persoalan ini dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Berulang-ulang kali Allah tanyakan itu kepada kita supaya kita tidak ingkar dengan nikmat Allah. Kemudian yang keempat, kita harus sadar bahwa segala itu indah. Kehidupan yang kita lalui akan senantiasa bermuara pada dua hal, yakni bahagia dan kecewa. Begitulah kodrat perasaan manusia. Namun rasa bahagia dan kecewa bisa menjerumuskan manusia ke dalam lubang kemaksiatan bila hal itu tidak disikapi dengan bijak. Karenanya, seorang muslim harus mampu menjaga keadaan dirinya dalam kondisi apapun untuk senantiasa menumbuhkan ladang kebaikan dan pahala. Caranya bisa kita lakukan dengan senantiasa berzikir dan menjadikan sabar dan salat sebagai perantara untuk menghadirkan pertolongan Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang-orang mukmin, karena segala urusannya merupakan kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur, karena bersyukur itu baik baginya. Ketika mendapatkan musibah, ia bersabar, karena sabar itu juga baik baginya. Nah, dengan kata lain, perkara apapun bagi seorang mukmin sejati, seluruhnya menjadi indah di hati. Semoga Allah membantu kita merealisasikan dalam kehidupan ini, insya Allah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.